Saya Bu Ijah, pada Juni 2026 ini memutuskan berhenti menjadi guru setelah 40 tahun mengabdi dengan membawa gaji terakhir Rp414.000. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Pada hari guru semua orang melakukan puja-puji, termasuk janji-janji, janji-janji, glorifikasi ya tentang betapa mulianya guru ya. Tapi setelah acara-acara resmi, acara ritus-ritus seperti itu selesai, nasibnya seperti barang pusaka, digantung lagi di tempatnya dan nggak pernah ditengok nasibnya. Sobat pendidikan, berjumpa lagi kita di Visi Educare, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Beberapa hari lalu, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, pidato. Dan isi pidatonya, ya ini mohon maaf nih, kabar buruk buat teman-teman guru. Pak Presiden mengakui bahwa gaji guru kenapa kecil karena uangnya kurang. Kalau ada dulu Ustadz, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Nah ini juga Presiden bilang seperti itu. Salah satu masalah yang menyebabkan uangnya kurang karena uangnya diselewengkan gitu ya. Nah tidak jauh dari pidato itu juga ada seorang guru namanya Bu Guru Ijah. Dia juga cukup viral videonya. 40 tahun dia menjadi guru dan gaji terakhirnya ya ini sama seperti pengakuannya Pak Prabowo, cuma 414.000 ya, gitu ya, 414.000 rupiah. 40 tahun jadi guru, gaji terakhirnya sebesar, sebenarnya bukan sebesar itu, sekecil itu, gitu ya. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, karena guru bagian terpenting dalam pendidikan kita bisa bayangkan guru yang punya tugas sangat berat. Saya juga pernah menjadi guru sebagai lulusan IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi guru kan tanggung jawabnya bukan pada saat di ruang kelas saja, gitu ya. Di luar ruang kelas, sebelum dan sesudah belajar juga harus memikirkan murid, gitu. Hampir 24 jam lah, bukan ngomong lebay sebenarnya, hampir 24 jam memikirkan murid. Nah, bagaimana dia bisa memikirkan murid dengan optimal kalau kemudian dia juga harus bergelut dengan masalah ekonominya, gitu. Jadi kalau pendidikan kita masih tertinggal, ya mungkin ya bisa dimengerti kalau kemudian gurunya juga masih bergelut dengan hal-hal mendasar. Untuk membahas ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat terpercaya, narasumber keren kita, gitu ya, yang juga bergelut banyak di dunia pendidikan, gitu ya. Buya Taptazani kalau kita manggil. Selamat sore Buya. Selamat sore. Apa kabar? Kaifalu kalau saya biasa kalau dengan Buya. Khair. Alhamdulillah. Buya ini juga guru di salah satu pesantren terkenal, juga suami dari guru yang tiap hari juga mendapatkan curahan keluh kesah ya Bu ya. Keluh kesah, tapi bukan soal gaji kan? Bukan. Soal kelakuan suaminya. Kalau kelakuan suami berarti itu dimarahin Bu ya, bukan keluh kesah. Jadi langsung aja Bu ya, tanggapan Bu ya, bukan kontra sebenarnya, penguatan ya pidato Pak Presiden dengan pengakuan dari guru terkait dengan ya ini masih belum jauh kita beranjak dari masalah kesejahteraan, dan itu penting untuk dibahas karena itu hak mendasar guru gitu ya. Jadi itu ada dua kesaksian sekaligus ya kan. Yang pertama disampaikan langsung secara eksplisit dan terbuka oleh Presiden, pengakuan yang saya kira sangat jujur bahwa kenapa pemerintah tidak bisa memberikan
gaji yang cukup buat para guru karena duitnya nggak ada. Ya. Iya kan? Dari mana uangnya? Dari mana? Ibu ya lebih ekspresif. Jadi nggak bisa dijawab itu. Pokoknya ada, nggak bisa. Nggak bisa, Karena pokoknya duitnya nggak ada. Ternyata pokoknya nggak ada bagi sekarang. Nah itu pengakuan yang terbuka dan jujur yang justru ini menarik karena disampaikan langsung oleh Presiden. Ya. Ya. Dan dikonfirmasi oleh pengakuan oleh guru tadi, ya kan? Jadi ini dua kesaksian yang saling menguatkan. Ya. Yang pertama sebagai penguasa, yang kedua sebagai korban. Korban. Iya kan? Korban. Sebagai korban. Guru sudah Sampai akhirnya jadi korban. Sampai guru yang sudah mengabdi sampai 40 tahun dan gaji terakhirnya itu dia pamerkan, bahkan dia hitung di depan kamera. Itu jumlahnya 414.000. 414.000. Ini dua kesaksian yang kelihatannya saling menguatkan tapi ironi besar. Ya. Iya kan? Ironinya kenapa? Pengakuan yang jujur yang secara terbuka disampaikan oleh Presiden itu, ya kan? Justru berkaitan dengan tugas dia untuk menyelamatkan uang agar bisa diberikan ke guru dalam jumlah yang lebih layak. Ya kan? Ini Presiden nggak boleh curhat. Maksud saya kayak gitu. Dia diberikan amanat kekuasaan untuk mengamankan uang rakyat itu kembali ke rakyat. Untuk melayani rakyat. Dalam konteks ini adalah guru, ya kan? Jadi itu sebabnya benar juga itu Pak Mahfud bilang ya, ketika menanggapi pidato Pak Prabowo bahwa dia tahu orang-orang yang melakukan korupsi di sekitarnya itu ya tinggal nangkep aja kan. Tahu nangkep ya. Untuk alasan itu kekuasaan diberikan kan. Kan tugas kekuasaan itu adalah dia secara legal ya, diberikan kewenangan untuk memaksa orang untuk berbuat baik ya, atau dia mencegah orang untuk tidak berbuat tidak baik. Gitu, kan. Bu ya saya potong. Untuk guru nggak ada, tapi untuk MBG yang kontroversial ada. Nah ini yang jadi kontroversi yang lain lagi kan. Jadi hari-hari kita menyaksikan sebuah ironi besar. Ya kan? Pada saat yang sama juga kita saksikan tadi testimoni curhat guru yang 414.000 tadi yang sudah mengabdi 40 tahun. Betul. Tapi pada saat yang sama kan uang begitu royal ya, dihambur-hamburkan, bukan dihambur-hamburkan ya kan, keluar dalam jumlah besar dan tidak dikontrol secara benar. Ya. Sehingga niatnya bagus, niatnya bagus dilakukan dengan cara yang tidak bagus, kira-kira kayak gitu kan. Kan sebetulnya niat yang bagus itu harus dimulai dari pikiran, dalam bahasa lain dengan konsep, ya kan. Artinya secara teknis sudah mulai dipikirkan secara detail, matang, dengan segala deviasi yang sangat mungkin timbul gitu kan. Lalu mekanisme kontrolnya ada dan seterusnya, itu kan loss semua, ya kan. Sehingga apa yang terjadi? Muncullah satir ya di banyak media. MBG itu yang kenyang siapa sih sebenarnya gitu kan. Ini kan statement yang sangat satir, kritis dan bahkan sarkas ya, untuk mengatakan bahwa sebetulnya yang paling banyak menikmati adalah para pelakunya gitu kan, pemilik dapur dan seterusnya. Makanya mereka demo-demo. Ya kan? Dan kritik-kritik ini belum lagi mulut kering udah terbukti, ya kan? Dan yang bisa dibuktikan, yang jadi tersangka malah elitnya langsung, gitu kan? Pimpinannya, sehingga kan kita pernah juga diskusikan ini soal justice kolaborator yang belakangan juga tidak dipenuhi kan? Tidak dipenuhi, nggak mau kejaksaan. Jadi itu poinnya. Saya melihat guru ini jadi kayak barang pusaka deh. Barang pusaka itu dimuliakan pada hari tertentu, tapi setelah itu digantung lagi di tempatnya, nggak diopeni. Sekarang nasibnya yang digantung. Nasibnya yang digantung. Jadi pada hari guru semua orang melakukan puja-puji, termasuk janji-janji, glorifikasi ya tentang betapa mulianya guru ya. Guru adalah soko guru peradaban dan seterusnya kayak gitu. Tapi setelah acara-acara
resmi, acara ritus-ritus seperti itu selesai, nasibnya seperti barang pusaka, Iya. digantung lagi di tempatnya dan nggak pernah ditengok nasibnya. Betul. Buya, kalau saya potong, nanti juga nyambung dengan statement terakhir Iya. Buya ini. Kalau bicara soal anggaran kan bicara soal prioritas. Memang pasti nggak akan cukup. Tapi ini bicara keberpihakan pemerintah. Pemerintah mau menjawab urusan atau masalah mana dulu, atau menjawab kepentingan siapa dulu, gitu ya. Nah, sebenarnya kalaupun bilang nggak ada uang, gitu ya. Ya kalau pemerintah punya prioritas untuk pendidikan dalam hal ini guru, mestinya bisa disediakan dong. Gitu Iya, ya. iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih guru jumlahnya jutaan, gitu ya, lebih dari 3 juta, tapi nggak pernah direken secara politik sehingga dia untuk urusan anggaran biasanya ada di antrian terakhir itu, bukan cuma urusan anggaran, rekrutmen juga Iya. urusan-urusan belakangan. Kenapa sih guru dengan jumlah yang begitu banyak yang mesti jadi kekuatan politik untuk menekan pemerintah gitu ya, selain mencerdaskan anak bangsa, tapi ternyata nggak dihitung gitu ya. Iya, ini bacaan saya terhadap gejala seperti ini, ya kan? Karena mindsetnya itu kekuasaan, politik, mindset. Kalau memberikan makan, ya, dalam jumlah besar anak-anak sekolahan, itu kan enak jadi bahan retorika untuk pemihakan penguasa terhadap rakyat miskin, gitu kan? Walaupun dalam prakteknya kan nggak ada pemilihan yang cukup serius tuh, karena semuanya orang dapat, kan? Bahkan ada banyak kasus sejumlah wali murid yang merasa mampu kan menolak untuk diberikan MBG. Betul. Gitu kan. Belum lagi bicara soal stunting segala macam kayak gitu. Jadi di situ aja udah banyak problem, ya kan. Karena kan ada 3T yang harus menjadi target Ini adalah 3T ya. Iya, 3T. Terluar, ya kan. Iya, iya. Dan seterusnya, ya. Termiskin gitu. Ini nggak akan merata di semuanya, sehingga ya muncullah tadi itu. Nah, itu kan enak untuk retorika karena langsung. Makanya dalam istilah saya, penguasa seperti menjadi sinterklas, bagi-bagi permen dan anak-anak senang semua menyaksikan itu semua, gitu kan. Walaupun begitu pulang, dia kan nggak makan, kira-kira kayak gitulah, ya kan. Artinya jangka waktu senangnya itu dekat, tapi pada yang sama juga cepat selesai, gitu. Karena dia kan konsumsi fisik. Tapi kalau guru itu kan untuk mengundang sentimen positifnya itu agak lama. Kenapa agak lama, Bu ya? Karena itu terkait langsung dengan orang dewasa. Tapi kalau Anda memberikan anak, itu yang senang kedua orang tuanya juga. Iya kan? Jadi sentimennya lebih dapat, gitu kan. Makanya ada salah satu menteri yang melakukan counter terhadap kritik orang, ya, bahwa MBG ini punya target politik, ya, target elektoral dan seterusnya, dia bantah. Ngebantahnya itu juga menurut saya lucu, seperti kita nggak berpikir aja. Nggak ada itu istilah target politik dalam MBG itu. Kan yang dikasih makan anak-anak yang nggak punya hak pilih. Gitu. Siapa namanya menterinya, Bu ya? Nggak enak kita nyebutnya, ya kan. Dia bilang kan yang dikasih makan anak-anak usia SD, ya kan, yang nggak punya hak pilih. Ya kan? Dia lupa bahwa dia punya kedua orang tua, punya kakak, punya macam-macam yang punya hak pilih, kan. Jadi cara memberikan reaksinya itu juga tidak terkontrol dalam pengertian doesn't make sense, gitu kan. Seakan-akan kita nggak ngerti aja, gitu. Nah, nasib guru itu seperti itu karena dilihat dari segi efek, ya, sentimen positifnya terhadap kepentingan politik penguasa agak berjarak. Nggak ada political gain yang langsung. Iya, tuh, betul. Ya. Tapi kalau ini kan langsung, ya kan? Makanya saya bisa mengerti kenapa sejumlah orang mengatakan bahwa MBG tidak lebih dari proyek politik elektoral, kayak gitu-gitu, ya. Sejumlah orang kan banyak mengatakan itu semua. Tetapi sebutlah tidak kayak gitu, ya kan? Sebutlah tidak ada kepentingan ini. Langsung aja kita melakukan fokus, ya, terhadap detail programnya. Kan itu juga yang jadi masalah. Soal manajemennya, soal kontrolnya dan seterusnya kayak gitu. Di situ aja udah ada banyak masalah. Dan belakangan kan terbukti setelah tertangkap sejumlah orang melakukan penyimpangan itu.
kayak gitu. Dan celakanya lagi itu melibatkan sejumlah elit yang tidak kaleng-kaleng kan. Gitu. Dan oke. Kayak gitu-gitu, itu poinnya. Nah, itu sebabnya program yang bias pada kepentingan fantasi kekuasaan itu jauh lebih menggoda daripada sentimen yang jangka panjang. Guru itu kan soal jangka panjang, gitu kan. Dan itu senyap, gitu kan. Tidak ada glorifikasinya. Begitu gaji guru dinaikkan dalam jumlah tertentu kan sebagai berita paling seminggu, ya kan. Anunya itu munculnya sebagai opini publik, gitu. Senyap. Kira-kira gitu bacaan saya ya. Oke. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi guru, gitu ya, ini kan bertahun-tahun ya kayak Ibu tadi ya, kayak Bu Ijah tadi. 40 tahun gajinya cuma gaji akhir ya. Saya nggak tahu gaji di awal berapa gitu. Di akhir aja cuma 414.000 rupiah gitu ya. Nah, di gurunya sendiri, kenapa kalau menurut Bu ya tidak ada kesadaran untuk kemudian memperjuangkan hak-hak mereka? Ini kan bicara soal hak ya. Agak berat gitu ya, guru bisa bekerja dengan apa ya, mendidik anak gitu ya, menjadi fasilitator di ruang kelas bisa dengan optimal kalau kemudian urusan perutnya gitu ya, urusan kesejahteraannya gitu ya. Dan ini juga bicara soal urusan akses dia ke ilmu pengetahuan, karena kan mau beli buku juga harus ada uang gitu ya. Minimal atau beli langganan koran, jurnal juga harus ada uang gitu ya. Dengan yang didapat sekarang kan nggak besar. Nah, pertanyaan saya, kenapa dari sisi guru bertahun-tahun quote unquote, kalau bahasa Buya lebih sopan ya, dijadikan pusaka gitu ya. Kalau bahasa saya ditindas lah kalau mau pakai bahasa seperti itu ya. Tapi nggak pernah mau melawan, nggak pernah mau apa ya, benar-benar memperjuangkan guru. Ya seperti buruh lah ya. Ya kan, buruh, ya mereka gunakan kekuatan massa mereka gitu ya untuk menekan pemerintah gitu ya. Dan ya beberapa elitnya juga akhirnya diakomodir gitu ya. Nah, guru ini enggak nih Bu ya. Kan ada organisasi guru ya. Dan sekarang boleh banyak. Ya, mulai banyak. Seharusnya yang mengartikulasikan kepentingan guru itu mereka, ya kan. Tidak mungkin langsung guru-gurunya. Guru itu, ya saya tidak tahu. Saya membacanya, guru itu kan sebuah komunitas yang punya subkulturnya sendiri juga, ya kan. Masa guru protes, masa guru apa kayak gitu kan? Nggak boleh ya kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu. Malu ada atau apa gitu ya? Semacam ada semacam ya subkultur tertentu bahwa guru itu ya nerima karena dia harus jadi contoh dan seterusnya. Nggak mungkin dong dia mengartikulasikan kepentingannya itu dengan cara seperti buruh melakukan demo. Tapi aksi kan bukan hal yang aib kan? Bukan aib. Itu perjuangan kan? Betul. Karena itu kan melekat pada hak-hak mereka. Betul. Tapi hak itu begitu diartikulasikan, ya kan, dia merasa tidak nyaman dengan subkultur tadi itu. Gitu. Karena itu guru cenderung menerima, walaupun sambil dumel gitu kan. Mereka merasa elit walaupun ekonomi sulit. Iya. Jadi kan mereka kaum terdidik ya. Tetapi mereka berada dalam subkultur guru. Ya, berbeda dengan subkultur buruh misalnya atau kaum pekerja kayak gitu kan. Dan apalagi kalau mereka itu sebagian besar adalah ibu-ibu, ya kan. Bukan bias gender kan Bu ini. Bukan, artinya mereka lebih kompromi ya. Lebih tahan menderita gitu kan. Tapi di balik itu sebetulnya ada pembangkangan yang mereka lakukan dalam bentuk yang lain, ya. Di antaranya adalah mereka sudah lagi tidak mengupgrade dirinya, ya kan. Mereka mekanistis mengajar gitu, tidak berusaha untuk memperdalam kecakapannya, kapasitasnya dan seterusnya. Selain juga problem ekonomi, gitu kan. Karena seorang guru honorer, dia begitu keluar dari sekolah dia bisa melakukan pekerjaan ekonomi yang lain, ya kan, dagang, cari rongsokan, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi guru ini kan sebetulnya kita baru bicara guru nih ya. Belum bicara yang lain-lain soal pendidikan ini. Betul. Soal infrastruktur, soal guru saja, soal kapasitas dia untuk meningkatkan kemampuannya ya, dalam mengajar, dalam menambah pengetahuan, ya, soal metodologi, ya, macam-macam hal.
kita baru satu isu saja nih. Padahal di dalam pendidikan itu banyak sekali isu-isu yang lain, termasuk juga soal infrastruktur. Ya. Kan kita sering menyaksikan di banyak video ya, bagaimana itu anak-anak murid dia harus menempuh perjalanan begitu jauh untuk menuju sekolah. Kadang-kadang harus menempuh harus naik jembatan yang sama sekali tidak aman, kayak gitu-gitu kan. Atau lewat sungai. Sungai. Kayak di Aceh ya, Iya. kalau lihat video ya. Atau ada guru yang dari Sulawesi Selatan juga. Iya. Ya kan? Mereka kalau mau hujan harus langsung membubarkan sekolah gitu ya. Iya, dan dalam situasi seperti ini kan belakangan muncul juga isu pemerintah akan membuat sekolah yang diintegrasikan begitu rupa gitu ya. Saya lupa itu istilah teknisnya itu. Gimana gitu di setiap kecamatan ada gitu kan, sekolah-sekolah baru itu. Dia ingin membuat sebuah legacy ya. Di tengah situasi yang sebetulnya belum baik-baik amat dalam soal pendidikan ini, gitu kan? Ya sama saja dengan program Koperasi Merah Putih, YMBG. Ini kan sebuah legacy yang coba dipaksakan ya, ada pada periode politik ini, gitu kan? Sehingga, nah ini aspek kesinambungan pembangunan itu tidak terjaga. Kan sekolah itu ada sekian presiden sebelumnya sudah ada. Gitu kan. Jadi memaintain yang ada itu tidak menarik dibandingkan dia meng-create sesuatu yang baru, karena itu bisa diklaim sebagai produk politik di era tertentu atau pada rezim tertentu kayak gitu. Bisa jadi ini ya bahan untuk jualan gitu ya. Bahan jualan politik kayak gitu. Saya kira kayak gitu ya. Saya tidak tahu, tidak ada presiden ya, kecuali mungkin pada masa-masa sebelumnya ya, tapi belakangan ini ya, sejak zaman Pak Jokowi lah ya, selama 2 periode ditambah ini, dia tidak melihat bahwa pembangunan itu salah satu anchor-nya adalah pendidikan. Kalau kita ngelihat pembangunan sebagai sebuah proses membentuk peradaban yang lebih baik. Nggak ada mindset ke sana ya? Nggak ada mindset ke sana. Karena itu kan butuh nafas panjang. Dan sebagai legacy dia nggak bisa dideteksi dalam kurun waktu yang pendek. Pendidikan itu anak SD 6 tahun, ya kan? SMP 3 tahun. SMU 3 tahun udah 12 tahun. Perguruan tinggi 5 tahun. 17 tahun. Itu artinya udah 3 kali periode pemilihan presiden. Nah, hasil seperti ini kan nggak mau diambil resiko ini, karena dia tidak bisa klaim, gitu kan. Nah, padahal taruhan kita sebagai bangsa ya, apalagi di dunia yang semakin kompetitif, ya, itu adalah pada tanaman peradaban ini yang kita siapkan di sekolah sejak mereka masih sekolah dasar, gitu. Pemerintah punya nggak imajinasi soal itu? Saya kira nggak ada. Karena fantasi mereka itu dikontrol oleh waktu yang bersifat periode politik. Gitu kan? Kayak gitu. Tetapi kan kalau kita biarkan ya fantasi sipil ini bekerja di mindset ini ada pada penguasa, ya. Maka kita sebetulnya kita melakukan harakiri peradaban, deh. Harakiri peradaban. Orang sudah mulai tidak lagi taat hukum, ya kan. Ya korupsi di mana-mana ini kan anak haram dari peradaban yang salah asuh, ya kan. Kayak gitu-gitu. Seperti itu, dan semakin permisif. Kan orang semakin terdidik, semakin beradab dan seterusnya. Ruang publik tuh semakin nyaman. Ya kan, semakin nyaman. Karena pembangunan betul-betul direduksi menjadi sebuah kerja-kerja teknis. Yang terukur ya, bukan berarti ini jelek yang terukur ini kayak gitu. Tetapi dia tidak tegak di atas sebuah pangkuan peradaban yang sejak awal disiapkan melalui pendidikan kayak gitu. Terakhir Bu ya, kalau pemerintah artinya memang selama mindsetnya nggak berubah, keberpihakan ke guru juga akan sulit ya. Tapi dari sisi gurunya, ini kan apa yang mesti dilakukan? Kan guru kaum terdidik,
lalu secara politik punya masa yang cukup besar, gitu ya. Kalau nunggu pemerintah mindsetnya berubah dengan kondisi politik, kalaupun mereka berpihak pada guru, nggak ada insentif politik buat mereka, artinya harus dipaksa kan. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh guru untuk memaksa pemerintah agar dia punya, walaupun dengan terpaksa gitu, keberpihakan pada guru, keberpihakan pada pendidikan, walaupun tidak ada insentif politik buat buat dia gitu. Apa yang menurut Buya harus dilakukan teman-teman guru? Ya, mestinya mereka mengartikulasikan hak-hak normatif mereka sebagai guru untuk mendapatkan apresiasi yang pantas, karena itu kan bukan pekerjaan mudah juga, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di tangan guru-guru itu ada semacam garansi bangsa ini mau maju enggak ke depan gitu kan. Jadi mahal sekali harga itu, posisi itu. Nah, kalau pemerintah nggak cukup punya apresiasi, matanya tertutup, telinganya tertutup untuk melihat fakta yang ada di sekitar guru ini, ya guru harus artikulasikan itu. Dengan cara? Dengan cara dia bisa, itu pentingnya organisasi ya, perserikatan, sehingga guru tidak hanya sadar pada tugas-tugas normatif dia, tapi juga dia sadar terhadap hak-hak normatif dia, gitu loh, ya kan? Dan hak normatif itu harus diartikulasikan. Dia bisa datang ke DPR RI, di komisi tertentu yang ada hubungannya dengan pendidikan. 10 misalnya. Komisi 10, ya kan? Nanti artikulatornya ya bisa perserikatan guru seperti buruh melakukannya, gitu kan? Kira-kira kayak gitu. Dulu kalau nggak salah pernah ada aksi demo yang sifatnya masif yang di Jawa Barat itu, kalau nggak salah ya. Kan biasanya itu Jawa Barat cukup sensitif soal-soal kayak gini, ya kan? Nah, itu harus dilakukan, ya kan? Untuk menepuk bahu penguasa gitu loh, ya kan? Gitu. Mengingatkan. Kan ada pepatah Arab, Dek. Saya perlu amin nggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu amin. Al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Artinya Bu ya? Artinya seorang budak itu perlu tongkat untuk membuat dia sadar, tapi kalau orang merdeka cukup dengan isyarat. Nah, budak dalam pengertian yang lama kan slavery. Budak dalam pengertian harfiah. Tapi budak dalam pengertian maknawi kan dia bisa ditawan oleh nafsu kekuasaan sehingga dia tidak sensitif terhadap harapan orang lain. Nah, itu dia butuh tongkat untuk mengingatkan. Dipukulnya di pundak atau di kepala, Bu? Yang dipukul pikiran dan hatinya. Kalau pemerintahan sekarang harus dipukul di mana? Pundak, kaki? Dipukul hati dan pikirannya, hati, ya kan? Agar dia care gitu loh, bahwa guru ini nasibnya kayak gini loh. Ya, padahal kita dia adalah anchor peradaban gitu ya. Jangkar peradaban untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, kayak gitu. Jadi kalau emang waktunya butuh tongkat, ya pakai tongkat itu. Sekarang buat Buya butuh tongkat? Butuh tongkat. Iya kan? Butuh tongkat. Artinya kita bisa berkata sesuatu yang lantang. Lantang. Sesekali lancang juga bisa. Terkait dengan hak normatif guru tadi, ya kan? Jadi kalau orang lain tidak bisa membela nasib dia harus bela nasibnya sendiri. Betul. Gitu loh. Betul. Iya kan? Sesuai dengan hak-hak normatif yang melekat dan itu kan sah. Gitu kan. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kalau Anda lebih santri dari saya kalau gitu. Saya kan bahasa Arabnya lupa. Saya kira kayak gitu ya. Baik. Jadi guru itu luar biasa, bukan retorika biasa. Ini adalah sebuah fakta keras dalam sejarah peradaban manusia, ya kan? Bahwa pergerakan peradaban dari satu fase ke fase yang lebih tinggi itu adalah dimulai dari peran-peran seperti itu, peran-peran guru gitu. Bisa Anda bayangkan kan, sekian puluh tahun silam, ya kan, anak-anak desa hanya menjadi petani, bapaknya petani, terus anaknya disekolahkan, ada yang jadi dokter, ada apa, naik kelas secara sosial dan ekonomi. Itu kan karena dia sekolah, gitu kan. Dulu waktu saya di pesantren hampir sebagian besar wali muridnya adalah para petani, tapi sekarang ini ya kan wali muridnya udah ada yang jadi birokrat, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi politisi, ada yang jadi saudagar, macam-macam. Ya, secara kaum santri ya, dalam konteks pesantren itu kan naik kelas secara sosial dan ekonomi, gitu kan. Artinya itu adalah produk dari guru-guru, gitu kan. Kayak gitu. Baik, Buya.
seperti biasa sangat mencerahkan ya, dan saya kira di akhir saya sebagai penutup saya pakai statement Buya yang bahasa Arabnya saya lupa juga, bahwa untuk kondisi sekarang pemerintah harus diingatkan gitu ya. Guru-guru harus pakai tongkat ya, untuk mengingatkan. Kalau Buya sih bilangnya cuma hati aja yang disentuh gitu ya. Tapi mungkin aja harus sudah di kepalanya untuk gitu ya. Karena kalau menunggu pemerintah punya komitmen buat pendidikan, punya komitmen buat guru, sepertinya agak lama karena tidak ada political gain untuk pemerintah untuk berpihak kepada guru, apalagi gurunya cenderung sopan-sopan gitu ya, tidak mau demo dan sebagainya. Tapi ya ini pilihan bagi teman-teman guru, dan saya kira sikap guru yang tegas memperjuangkan nasib pasti juga didukung oleh orang tua murid, oleh masyarakat, karena mereka berkepentingan bukan cuma anak-anak mereka tapi juga bangsa ini, karena dimanapun kunci sebuah negara menjadi maju itu di pendidikan gitu ya. Jadi ada statement terakhir nih. Bahasa Arab lagi Bu ya? Bukan. Nah, kan kalau orang melakukan kritik terhadap penguasa itu tidak berarti menganggap penguasa jahat, ya kan? Nggak mungkin penguasa jahat karena semua program itu kan klaimnya kebaikan. Gitu. Nah, justru di situ problem moral seorang penguasa itu adalah bukan pilihan baik dan buruk, karena kalau itu anak kecil juga tahu, ya kan? Itu pilihan penjahat tuh, Anda berbuat buruk atau baik. Tapi kalau penguasa, problem moralnya adalah kadang-kadang dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama baik. Betul. Ya kan? Dan mana yang diprioritaskan? Mana yang diprioritaskan? Yang harus manfaatnya lebih besar, ya kan? Untuk target masa maupun jangka waktu, kayak gitu. Atau pilihannya itu adalah dua-duanya buruk, dia harus mencari keburukan yang lebih kecil, kira-kira kayak gitu. Nah, problem moral dari keputusan dari sebuah kebijakan adalah berada di ranah itu, kayak gitu. Dan jelas kalau lihat sekarang, termasuk pengakuan dari presiden, guru nggak jadi prioritas ya Bu ya. Dan ini tugas guru nih untuk mengingatkan. Kita bukan kompor ya Bu ya. Kita juga punya kepentingan. Kita nggak terlatih lah untuk jadi kompor. Begitu ya. Ya begitu. Saya kira ini akhir dari diskusi kita yang mencerahkan dengan Buya Tafta. Buya Tafta juga saya kira sangat menjiwai karena keluarganya juga guru, Buya juga guru gitu ya, dan ya punya kepentingan yang sama, guru kita sejahtera dan berkualitas gitu ya, supaya pendidikan kita juga berkualitas. Demikian Sobat Pendidikan, akhir dari diskusi kita. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Dan Sobat Pendidikan jangan lupa untuk like, komen kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Kita akhiri diskusi kita dengan Buya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.